Shalom. Saya mau sapa sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini. Jemaat Tuhan, pada jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita datang beribadah. Kita mau bersama-sama memuji dan bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat, kuat, bahkan bisa sampai di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau persiapkan hati kehidupan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sampai Bapa selalu berusaha bekerja dan bertahan dalam kehidupan kami. Dan mungkin ada jemaat rumah Tuhan yang masih dalam perjalanan, boleh Tuhan hantarkan sampai di tempat ini dengan selamat sehingga kami bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Jemaat Tuhan, saya mau bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala
hanya Engkau Tuhan selamanya akan tetap Allah walau dunia semua bergoncang tak bergoyang, tak tergoyahkan Engkau bertahan. Sekali lagi sama-sama kita katakan semua Engkau Yesus ku sembah. Amin. Kami umat-umat kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang membawa kehidupan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang baik hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap main sama kita, angkat tangan kita, katakan ku sembah Yesus. Membawa setiap kehidupan kami, membawa setiap kerinduan kami dan pergumulan kami. Kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, di waktu ini kita bersama-sama menaikkan pujian kita, naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan, bersyukur untuk semua hal yang kita alami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan syukur kita. Kita sembah Dia yang luar biasa. Kita sembah Dia Yesus yang bertahta. Dia Allah yang menebus kita. Oh, kami sembah. Kami mau merasakan hadirat Tuhan, kami mau merasakan jamahan Tuhan,
Kuduslah Tuhan, dan kusanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi sama-sama kita ku sembah, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu sebab Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus bersama dikatakan amin. Shalom. Siap kita untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan Yesus yang bertahta atas pujian kita, amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, amin.
Dia yang sanggup membongkar hebatkan lawan, yang sanggup membongkar hebatkan lawan, yang sanggup membongkar hebatkan lawan. Baik teman Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersalaman, setidaknya kasih senyum satu sama lain. Biar tidak tegang, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka. Haleluya. Pujian ini berkata, mari kita bersuka. Artinya kalau kita bersuka, apapun dan kita yang sedang kita alami, itu tidak membatasi sukacita kita. Amin. Baik, kembali dengan awal kita pujian ini hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah, amin, jadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka kita. Bersuka dalam Tuhan. Jangan kita bersuka karena adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Dia Raja maha besar yang sudah menembus kita. Kembali kita dengan pujian Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Datang menyembahnya, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembahnya. Dan kita ini yang membentuk guru-guru, kehadirannya datanglah. Dengan berjuang
Balas sukacita daripada Tuhan murni kita, amin. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan hidup kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita dan kesejahteraan Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami Tuhan sebentar memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Dan kami tahu firman Tuhan akan berkuasa dalam setiap persembahan bersama kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Baik teman-teman, kita persiapkan hidup kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
kita katakan bersama, hidup kita, kita akan jatuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi selama Yesus pegang kita, kita kuat. Mau ada badai, angin ribut, hal-hal yang menyakitkan, selama Yesus yang pegang semua pasti aman. Selama Yesus yang pegang hidup kita, kita aman, kita kuat. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau firman berkata, singa dan ular tedung akan kami langkahi. Bahkan kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Karena apa? Karena Yesus yang pegang kita. 1000 buaya rumpah di sisi kiri kami, 10.000 buaya rumpah di sisi kanan kami. Itu tidak akan menimpa kami, karena kami tahu Yesus lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memegang hidup kami, untuk menguatkan, membimbing, menyertai dan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Kembali Tuhan kumpulkan kami, untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat memandang-Mu, untuk kami dapat bersyukur. Dan kami akan dengarkan firman-Mu. Berikan hati kami tanah yang subur, sehingga kami bisa dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terima kasih untuk tim pasang worship, tamborin, serta semua yang sudah melayani di atas timbal ini. Saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahmu, walaupun kita pakai masker ya. Tapi nggak apa-apa, ayo pandang samping kananmu, samping kanan kirimu pandang, berikan alismu. Udah ada kode kan? Kalau alis sudah bisa angkat, itu berarti kita sukacita. Dan saya percaya kalau kita setia cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan, amin. Pagi ini saya akan beri judul khotbah saya, respon menentukan hasil. Apa Bapak Ibu Saudara? Respon memberikan hasil. Mari bersama kita buka Alkitab kita dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 50. Lukas 8 ayat 40 sampai 50. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Yang belum mendapatkan katakan aman. Kita akan baca bersama ya. Ayat 40, 1, 2, 3. Ketika yang 41 karena anaknya Yesus diserahkan. Yang 43 ada
Di ayat 43 dikatakan apa firman Tuhan? Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak dapat disembuhkan oleh siapapun, termasuk oleh tabib-tabib pada saat itu, orang pintar, paranormal mungkin. Tukang tenung dan hari-hari Jambi. Alkitab jujur berkata bahwa perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun tidak bisa disembuhkan, termasuk oleh imam-imam, termasuk oleh pemuka agama. Dan perempuan ini sudah mencari kesembuhan di semua tempat sampai materinya habis, tapi tidak bisa. Alkitab katakan, ya, kita akan lanjut, kita akan menemukan jawabannya. Kenapa dia bisa sampai sembuh? Ayat 44 bersama kita baca. Nah, jawabannya itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia bertemu Yesus, sesuatu terjadi. Amin. Ayat 45. Lalu kata Yesus, 2-3. Lalu kata Yesus, siapa yang mengenal aku? Dan karena ada yang memanggilnya, berkatalah Petrus, Guru, apa yang berbunyi dan besar kau. Tetapi Yesus berkata, ayat 46, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Bapak 7. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, Dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya yang menjamah dia, dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. oh, amin. Ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah bersama-sama. 9. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat. Anakmu sudah mati. Ayat terakhir, ayat 50. Tetapi amin. Bapak dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mujizat tanpa pertobatan adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, mujizat tanpa pertobatan adalah kesia-siaan, sebuah kengerian yang akan kita alami. Yang lebih parahnya, mujizat tanpa pertobatan bisa melukai hati Tuhan. Perikopnya apa saudara yang kita baca tadi? Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita mimisan aja sakit ya. Apalagi ini 12 tahun keluar darah terus. Katakan sama saya, respon. Berkat dan mujizat. Sekali lagi kita. Respon. Berkat. Mujizat. Sekali lagi ya. Bapak Ibu sendiri. respon, berkat, dan mujizat. Amin. Pada dasarnya manusia ingin yang namanya berkat dan mujizat. Amin. Siapa yang mau berkat? Saya lihat cuma 5 orang. Siapa yang mau berkat? Nah, yang belakang belum angkat tangan, nggak mau berkat ya Pak? Nah, ini pendeta yang tanya ini. Bukan sama ini ya? Ya, sekali lagi saya beri kesempatan. Siapa yang mau berkat dan mujizat? Amin. Nah, kita berikan tepuk tangan. Amin. Kalau saya Tuhan beri saya mujizat kesembuhan sempurna yang Tuhan Yesus kerjakan, pasti itu juga Bapak Ibu dan Saudara akan menerimanya. Amin. Kalau kita baca tadi saudara dalam pasal ini ada 2 mujizat besar yang terjadi. Yang pertama adalah wanita yang pendarahan selama 12 tahun dan akhirnya terima mujizat Tuhan Yesus sembuhkan dia. Yang kedua terjadi pada Yairus, anaknya yang berumur 12 tahun yang sudah meninggal. Anak 12 tahun yang sudah meninggal. Akhirnya Tuhan Yesus bangkitkan lagi. Biasanya hamba Tuhan akan mengarahkan pada sosok seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Memang mujizatnya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi ini saya mau coba untuk mengajak saudara melihat sosok seorang Yairus
Kenal gak sama Yerus? Saya nggak kenal Pak. Yerus nggak kenal ya? Anak Pepe. Kenapa saya mau mengajak saudara melihat sosok seorang Yerus? Kenapa? Karena yang saya pelajari ada dari Yerus itu ada seorang yang unik. Respon dia menghasilkan berkat dan mujizat. Amin. Saya mau bilang kalau saudara punya respon yang benar, saudara pasti menerima berkat dan mujizat. Amin. Mari kita lihat apa respon yang dimiliki oleh seorang Yerus sehingga dia menghasilkan berkat dan mujizat dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kerendahan hati, humility. Dalam Lukas 8 ayat 41 dikatakan, maka datang seorang yang bernama Yerus, dia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus yang memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kalau kita lihat di sini posisi seorang Yerus apa? Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dengar saudara, kepala rumah ibadat adalah posisi yang sangat dihormati dan yang sangat paling agung pada masa itu. Kenapa? Karena kepala rumah ibadat itu dia bisa lebih tinggi posisinya di mata masyarakat dibanding pemimpin secara politik. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat kejadian pada waktu Yesus diperhadapkan pada Pontius Pilatus yang adalah gubernur kelima dari provinsi Yudea ke Kaisaran Romawi. Dia menjabat tahun 26 sampai 30 Masehi pada zaman Kaisar Tiberius. Masyarakat dan rakyat pada waktu itu lebih dengar siapa? Lebih dengar siapa? Pontius Pilatus atau para tokoh-tokoh agama pada masa itu? Di mata masyarakat sosok pemimpin rumah ibadat atau pemimpin agama pada posisi itu sangat penting dan sangat terhormat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia harus katakan apa? Atau dia harus ngapain? Dia tersungkur, Bapak Ibu Saudara, tersungkur. Tersungkur itu bukan cuma jongkok, tapi tiara. Dia sangat hormat sekali. Itu bicara tentang kerendahan hati Yesus. Walaupun dia mempunyai posisi yang sangat terhormat. Dari kerendahan hati Yesus ini dapat menghasilkan berkat dan mujizat di dalam kehidupannya. Saya mau bilang kalau engkau mau menerima berkat dan mujizat, jadilah orang yang rendah hati. Karena kenapa? Kesombongan akan menghalangi berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mujizat Tuhan tidak bisa dinyatakan dalam hidupmu kalau kamu sombong. Memang kalau kita bicara kesombongan, maaf ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya benih kesombongan. Amin. Aku yakin. Kalau dibiarkan dia dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Dan hati-hati dengan kesombongan bisa menjadi penghalang berkat dan mujizat bagi kita. Kadang-kadang saudara, mohon maaf, saya melihat orang yang katanya sudah mengaku anak Tuhan, sombongnya bukan main. Baru diberkati dikit, sombongnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Tuhan tidak berkati lagi. Baru diberkati sedikit, sudah sombong. Baru diberkati mobil, sombongnya bukan main, saudara. Sengaja karena dia punya mobil baru. Parkirnya menghalangi mobil pendeta. Parkirnya menghalangi mobil pendeta. Sampai pendeta susah keluar. Padahal mau ngejar jadwal. Saya mengatakan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, milikilah kerendahan hati. Amin. Kenapa? Kerendahan hati akan mendatangkan berkat dan mujizat dalam kehidupanmu. Amin. Wow. Saya bersorak memuji besar nama Tuhan. Seperti panglima atau perwira Kapernaum datang pada Yesus dengan kerendahan hati. Supaya apa? Supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya.
dan juga hambanya sendiri. Amsal 18 ayat 12 dikatakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4, firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Siapa yang mau kaya? Semua kan? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Dan yang kedua yang saya pelajari, apa respon Yairus yang mendatangkan berkat dan mukjizat dalam kehidupannya? Sabar, patient. Lukas 8 ayat 41-42 firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi kronologisnya begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pada waktu itu Yairus datang kepada Tuhan Yesus sambil tersungkur. Itu satu kehormatan, satu kerendahan hati. Sambil tersungkur kenapa? Karena anaknya sudah hampir mati. Artinya apa? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah hampir mepet sekali. Dalam perjalanan ke sana banyak orang mendesak Tuhan Yesus. Karena memang waktu itu Tuhan Yesus sudah sangat populer, sudah sangat terkenal, sudah banyak followersnya. IG kan. Ketika dalam perjalanan orang desak-desakan, ya, dalam kerumunan orang banyak, tiba-tiba ada orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Menjamah jumbai. Jumbai itu apa ya? Coba Pak Iman. Nah, jumbai itu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rumbai. Baru jamaah rumbainya doang. Dari sebesakan ada orang yang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Ada kuasa yang keluar dan akhirnya Tuhan Yesus merasakan itu. Dan Tuhan Yesus nyari orangnya. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara, pada Pro, gimana Tuhan DPI Pulau Bang? Gampang enggak? Gampang atau susah? Kita nyari orang yang banyak berdesakan dalam kerumunan itu. Nyari satu orang yang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Susah atau tidak? Susah sekali ya. Makanya di ayat 45 Petrus bilang apa? Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Susah jadinya. Siapa ini? Gak ada yang mau ngaku. Dan waktu itu Yairus ngapain? Dia tersungkur sudah. Dia ngomong ke Tuhan Yesus sudah. Tapi dia sabar menunggu waktu itu. Paling kesel kita menunggu waktu ya. Paling kesel kita menunggu orang kalau on time. Ini diperlukan kesabaran. Tidak ada yang mengaku. Tidak ada yang mengaku. Tuhan Yesus sedang mencari orang, tapi Yairus tetap bersabar menunggu. Akhirnya sikap sabar itu menghasilkan berkat dan mujizat dalam kehidupan Yairus. Saya mau bilang saudara, kalau Yairus tidak sabar, dia bisa berteriak apa? Guru, cepat om, anak suruh mau mati, guru lama sekali. Bahasa Manado sedikit Bapak Ibu, karena ada orang Manado sana yang baru datang Ibu Lisa. Oh ya, selamat datang Ibu Lisa. Ini adiknya baru di Bapak Ibu Saudara, baru datang dari Manado lah.
Nah, Tuhan Yesus nyari siapa nih yang menjamah aku. Susah, kata Petrus, baru susah gue. Itu PR yang susah sekali. Banyak orang. Dia harus tetap sabar. Dia harus tetap sabar. Dia harus tetap sabar. Kalau secara manusiawi dia bisa berteriak, guru, lama sekali. Pertolonganmu lama sekali, guru. Padahal anak saya hampir mau mati. Hampir belum mati, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan pada saat siang ini, jadilah orang yang sabar, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Amin. Ketika kau lihat orang diberkati, jangan iri. Ketika kau lihat orang terima mujizat, jangan iri juga. Karena ada waktunya Tuhan, ada kurios Tuhan. Engkau pasti terima mujizat juga. Amin. Jadilah orang-orang yang sabar, Bapak Ibu Saudara, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Katakan sambil kanan kirimu. Jadi orang yang sabar. Amin. Sabar ya. Tapi saya bangga dengan perempuan yang sakit mendarah ini. Akhirnya dia ngaku bahwa dia yang sudah menjamah jumpai Tuhan Yesus. Kejujuran mendatangkan berkat dan mujizat. Amin. Saat pagi hari ini atau siang ini, milikilah kejujuran di hadapan Tuhan. Ketika kita jujur, apapun yang kita perbuat, kita kerja, kita lakukan itu berhasil. Dan dalam nama Tuhan saya yang dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-50. Lukas 8 ayat ke-50. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kenapa ini menarik, Bapak Ibu Saudara? Karena ada dua statement yang sangat kontradiktif, yang sangat bertentangan antara ayat 50 dan ayat 49. Coba kita lihat ayatnya yang ke-49. Sama-sama kita baca sekali. Ayat 49. 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, nah, saya mau tanya pada pagi hari ini sama saudara ya. Dari kedua ayat ini yang masuk logika yang mana? Yang 49 angkat tangan. Baris ini 49 atau 50? Hah? Ada hadiah nih. Kotak di situ. Barisnya 49 atau 50? Hah? Yang masuk logika yang mana? 49 ya. Baris ini 49. Berarti 50 saya sendiri doang. Oh ya 50 ya umur ya. Supaya lebih mudah kita tukar jiwa-jiwa. Nah, saya sudah meneliti dengan seksama dan dalam tempo yang singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Pancasila. Wah, yang jauh buyut gitu. Ya. Dan saya menemukan yang paling masuk akal di ayat 49. Kenapa? Kejadiannya ada salah satu anggota dari kepala rumah ibadah, Yairus, yang menemui Yairus, dan dia bilang apa? Anakmu sudah mati, janganlah menyusahkan guru lagi. Masuk akal nggak, Bapak Ibu Saudara? Iya dong, ya. Orang sudah mati mau ngapain lagi? Sudah nggak ada harapan,
Sudah nggak ada harapan. Sudah nggak ada harapan. Kalau tadi pujian menghadap firman, kaulah harapan. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Karena anaknya sudah mati. Tetapi di statement ayat 50 Tuhan bilang apa? Jangan takut. Ya, di ayat 50 Tuhan bilang apa? Jangan takut. Percaya saja anakmu selamat. Amin. Masuk akal atau logika nggak saudara ini? Anaknya sudah mati, masa katanya anakmu akan selamat? Ketawa tuh. Penampilannya ketawa. Anakmu sudah mati. Tuhan bilang, percaya saja, anakmu akan selamat. Wah, nggak masuk logika ini. Ya. Secara logika sudah ada kenyataan, sudah make sense, sudah masuk akal. Anak Yesus sudah mati. Tapi apa respon atau tanggapan Yesus atau sikap atas tindakan Yesus yang menghasilkan berkat dan mujizat? Yang terakhir, yang ketiga saya bisa katakan, karena Yesus mendengar apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Amin. Yesus mendengarkan apa kata Tuhan. Makanya pada saat pagi ini jangan dengarkan kata orang. Dengarkan kata Tuhan. Apa yang Tuhan mau lewat pelayanan kita. Apa yang Tuhan mau lewat keluarga kita. Apa yang Tuhan mau lewat kerjaan kita. Jangan dengarkan kata orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengarkanlah kata Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Yesus mendengarkan kata Tuhan daripada kata manusia. Kadang-kadang kita begitu ya Bapak Ibu Saudara. Lebih dengar kata orang, lebih dengar kata tetangga dibandingkan kata guru malah. Apalagi punya kuping tipis lagi, wah udah dihasut itu. Tapi dengarkanlah kata Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kita. Kadang-kadang keadaan di depan kita menyatakan bahwa sudah nggak ada harapan lagi untuk sembuh. Kadang-kadang di depan kita sudah tidak ada lagi harapan untuk pulih, untuk rumah tangga diselamatkan. Tapi di satu sisi ada firman Tuhan. Ayat 42 ayat 2 kata firman Tuhan katakan apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku sanggup pulihkan keadaanmu di saat seperti ini. Ketika logika memberikan kenyataan gak mungkin, saatnya kita dengar apa kata Tuhan. Amin. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, maksudnya apa? Pagi-pagi ini sudah ngomongin logika. Maksudnya apa Pak Pendeta? Pak Pendeta ngajarin kami nggak pakai logika ya? Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus pakai logika, amin. Karena Tuhan kasih kita pikiran, amin. Kita harus pakai logika. Kalau nggak pakai logika pagi hari ini saudara nggak ke gereja, bisa nongkrong di BKT ya saudara, minum kelapa. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya tidak mengajarkan bahwa tidak harus pakai logika. Ya. Kita harus pakai logika karena Tuhan kasih kita pikiran. Ketika orang dunia mentok ada logika. Ingat baik, jangan ikut orang dunia. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini orang percaya yang ditebus Tuhan oleh darahnya yang mahal. Orang dunia boleh mentok di logikanya. Kita anak Tuhan ada satu level di atas logika. Amin. Jangan amin aja apa namanya. Belum selesai nih. Apa namanya? Baris ini. Benar.
Iman ya. Iman anak baik saya. Ya, saya katakan kita anak Tuhan, kita orang percaya ada satu level di atas logika yang namanya iman. Amin. Yang namanya level iman. Pakai imanmu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kau beriman kepada Tuhan, itu akan menjadi dasarmu, menjadi berkat, menjadi mujizatmu, menjadi pemulihan, dinyatakan di dalam keluargamu, yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, salah seorang tokoh utama dalam pembacaan kita pagi ini adalah Yairus. Ada yang kenal kan Yairus? Ada yang kenal nggak? Tahu Pak Heri kenal? Pak Heri? Pak Heri? Siapa tahu kenal? Tenggodok. Ya. Pembacaan kita pagi ini adalah Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Kalau kita baca Injil Matius, itu sendiri tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang identitas, tentang Yairus, ya, tentang identitas dari kepala rumah ibadat. Injil Matius tidak memberikan informasi, tetapi Injil Markus dan Lukas menyebutkan nama kepala rumah ibadat ini adalah Yairus. Ya. Kata kepala rumah ibadat adalah informasi yang sangat penting bagi kita untuk memahami perikop ini. Mengapa? Pada zaman Yesus, Bait Allah di Yerusalem dikuasai oleh kaum Saduki yang merupakan keturunan Imam Zadok. Ya. Zadok adalah, itu artinya adalah saleh, berbudi, budiman. Zadok adalah seorang imam pada zaman Raja Daud yang dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Zadok merupakan anak dari Ahitub, keturunan Eliasa. Dia adalah imam di istana Daud bersama dengan Abiatar. Imam besar yang diangkat oleh Salomo menggantikan Abiatar yang lebih mendukung Adonai, kakaknya, untuk menjadi raja menggantikan Daud dibandingkan Salomo. Sedangkan sinagog adalah rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi. Di desa-desa itu yang kebanyakan kaum dari Farisi. Adapun setting kejadian ini di provinsi Galilea, Bapak Ibu Saudara, maka dapat disimpulkan Yairus berasal dari kaum Farisi, golongan yang selalu berselisih paham dengan Tuhan Yesus, ya, dalam ajaran imam keyahudian. Jadi Yairus ini orang yang berselisih paham, ya kan? Nggak nyambung doktrinnya Tuhan Yesus sama saya, sama Yairus ini. Tapi kenapa dikatakan dari firman Tuhan? Yairus minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, sangatlah menarik. Yairus mendatangi Yesus dan meminta agar anaknya yang baru meninggal ditumpangi tangan oleh Yesus. Hingga apa dikatakan firman Tuhan? Dia hidup kembali, dia bangkit. Orang-orang Yahudi percaya hanya Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Dengan datang kepada Yesus dan minta kebangkitan bagi anaknya, maka sebenarnya Yairus mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Allah. Atau paling tidak ia percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang sejati dan luar biasa yang menghadirkan kuasa Allah. Pandangan ini tentu saja ditolak oleh kaum Farisi saat itu. Meski kelompok Yairus selalu bertentangan dan mendebat Yesus. Jadi dia tidak percaya Yesus. Tapi Yairus berani tampil beda di hadapan Yesus. Ini yang saya katakan, dia memiliki iman objektif. Ya, imannya apa? Objektif. Maksudnya apa? Yaitu iman yang berdasarkan tidak kata orang,
Ya, objektif. Iman yang berdasarkan tidak kata orang atau tidak kata kelompok atau iman warisan. Yesus percaya pada Yesus karena secara pribadi dia menerima Yesus sebagai Allah. Yesus tidak takut berbeda dengan kelompoknya. Dan Yesus tidak takut kehilangan jabatannya sebagai kepala rumah ibadah. Karena tindakan berimannya kepada Yesus yang diungkapkan secara vulgar. Kita bisa belajar pada saat pagi ini kepada Yesus bahwa beriman kepada Yesus membutuhkan ketegasan untuk bersikap. Amin. Membutuhkan ketegasan untuk bersikap dan bertindak. Jika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dipanggil untuk menyatakan tanpa takut, untuk dibully, untuk disingkirkan, atau dirugikan karena iman kita tersebut. Adakah kita beriman dengan objektif? Adakah kita beriman dengan personal kita dan tegas seperti Yesus? Saya undang pemain musik, singer, dan sepeda. Ini adalah undangan dan tantangan dari Yesus, Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi menjelang siang ini. Ini adalah sebuah undangan dan tantangan dari Yesus, dan tentu saja dari andalan kita Yesus Kristus.